memiliki bangunan yang tinggi, hendaklah dia mengokohkan, menguatkan pondasinya, asasnya. Jadi kalau kita ingin membangun bangunan lantai 10, jangan bikin pondasi lantai 1. Ya, karena hari ini kita bangun, besok sudah hilang, ya, alias runtuh. Ya. Siapa yang ingin tinggi bangunannya, hendaklah dia menguatkan asasnya, pondasinya. Wa ihkamihi, mengokohkannya. Wa shiddatil i'tina'i bih, dan hendaklah dia sangat perhatian, selalu mengecek. Ya. Kalau kita bangun bangunan, ya, kita cek ini pondasi yang dibuat ini cakar ayam. Ya, apakah bisa menopang bangunan 10 tingkat di atasnya. Kita cek, recheck, kita periksa baik-baik. Syiddatul i'tina'i bih. Ya. Dia tidak terlihat, dia di dalam, tapi perhatian kita kepadanya, i'tina kita kepadanya harus selalu kita lakukan. Karena kalau sesuatu itu terlihat, kita selalu lihat. Ya, kita lewat lihat lagi. Tapi yang tersembunyi, yang terpendam, yang di dalam, kalau bukan karena kita sengaja untuk berikan perhatian, check and recheck, maka dia akan hilang atau dia akan terlalaikan, terlupakan. Itulah yang beliau katakan, siapa yang ingin bangunannya tinggi, hendaklah dia memperhatikan, selalu memperhatikan asasnya, pondasinya. Ya, apakah sudah kuat, ya, sudah kokoh dan seterusnya. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawsiqil asas wa ihkamihi. Karena sesungguhnya bangunan itu bisa tinggi naik ke atas, berapa tingkat dia naik ke atas tergantung, ditentukan, ya, berapa kuat pondasi, ya, yang dibikin, yang dibuat, yang menopang bangunan itu. Itu logikanya, ya, itu pendekatan akal, bahwa setiap bangunan yang tinggi dia kuat dan kokoh tergantung pondasi dan asasnya. Maka siapa yang ingin bangunannya tinggi dan kuat naik ke atas, maka perhatikan pondasinya, perhatikan asasnya. Fal a'malu wad darajatu bunyan. Apa yang dimaksud dengan bangunan yang kita sebut tadi, yang kita ingin dia tinggi naik ke atas dan kuat? Apa yang dimaksud dengan bangunan yang tinggi itu? Yang dimaksud dengan bangunan yang tinggi itu adalah amal-amal kita, ibadah-ibadah kita. Siapa yang ingin amalnya tinggi, kuat dan kokoh, ya, seperti gunung. Tapi gunung juga bisa goyah, bisa goncang. Tapi sahabat, kata ulama, ketika gunung sudah bergoncang, sahabat tetap kokoh di tempatnya. Mereka lebih kuat dari gunung. Kenapa mereka lebih kuat? Yaitu bangunan amal mereka, ibadah mereka, dan tinggi naik ke atas karena mereka memiliki asas yang kuat, pondasi yang kuat. Wa asasuhal iman. Asas dari bangunan amal kita, bangunan ibadah kita, bahkan bangunan kehidupan kita. Ya. Apa ini kehidupan kita? Apa ini kehidupan kita? Kehidupan kita, kalau kita ambil yang paling dekat dengan kita adalah makan, minum, ya, keluar, masuk, semua. Apa itu semua? Semua itu harusnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan beribadah, kita minum beribadah, kita tidur beribadah, kita bangun dari tidur beribadah. Kita melakukan semuanya adalah ibadah. Maka bangunan ibadah kita, bangunan amal kita kokoh, kuat, naik ke atas, dia melebar, dia menjangkau. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena dia memiliki asas yang kuat, pondasi yang kuat, bernama
al-iman. Setiap iman kita lebih kuat, maka semua yang tadinya sekedar tradisi, kebiasaan, dia bisa menjadi ibadah, dan dari situ kita mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman yang kuat bisa menggetarkan musuh yang masih atau baru mau bergerak ke medan perang. Kalau iman kita kuat dan refleksi dari iman itu terbaca, ya, terdeteksi, ya, terkoneksi, terinformasi oleh kekuatan-kekuatan di luar sana. Apa itu refleksi iman? Hidup dan menjadikan hidup ini adalah pengabdian kepada Allah. Itu saja sudah menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa musuh Allah tidak takut kepada kita? Kenapa dia berani mengatakan pindahkan, ya, keluarkan orang-orang Gaza, Palestina dari Gaza, ya, pindahkan ke negara lain? Kenapa dia berani mengatakan begitu? Karena dia tidak takut sama kita. Kenapa mereka tidak takut sama kita? Karena amal kita tidak menggentarkan, ya, ibadah kita tidak menggentarkan. Padahal orang-orang dahulu, nenek moyang kita, para salafus saleh, para sahabat, ya, amal mereka, ibadah mereka menggentarkan musuh-musuh mereka. Mereka adalah ruhbanul lail wa furusun fin nahar. Mereka adalah rahib-rahib di malam hari, dan mereka adalah penunggang-penunggang kuda yang gesit, yang kuat di siang hari. Jadi jamaah sekalian, amal kita derajatnya, dia tinggi naik ke atas, sangat ditentukan oleh asasnya yang bernama iman kita kepada Allah. Wa mata kana al-asasu wasiqan hamalal bunyana wa'tala alaih. Ya, ketika asas kita kuat, ketika iman kita kuat, ya, jamaah sekalian, maka iman yang kuat itu bisa menopang, ya, bisa mengusung, bisa memuat bangunan yang ada di atasnya. Lalu bangunan itu menjadi tinggi naik ke atas. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang di atasnya. Di mana itu Islam ketika dia tinggi? Apakah di kitab? Apakah di buku? Tidak. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, bukan di warisan buku turat, bukan. Tidak ada gunanya buku-buku ini ketika dia hanya di maktabah, ya, ketika dia hanya di tempat tidur kita, di kamar-kamar kita. Dia tidak menjelma menjadi sebuah pergerakan yang bernama amal. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak di atasnya. Kapan? Ketika Islam keluar dia dari tempat-tempatnya dan dia bergerak hidup sebagai sesuatu yang mewarnai kehidupan ini. Maka disitulah kita akan melihat semua yang bukan Islam itu di bawah keagungan dan kemuliaan Islam ini. Wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahula tadarukuhu. Kalau bangunan itu tinggi, kokoh pondasinya, kalau sedikit dia goyang atau ada yang retak atau ada yang jatuh, gampang diperbaiki. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki, karena bukan jatuh hancur ke bawah semuanya, karena pondasinya kokoh di bawah, pondasinya kuat di bawah. Maka bangunan ini ketika dia goyang sedikit atau mungkin dia retak sedikit, kita bisa lihat, oh ada yang retak, ada yang rusak, kita segera perbaiki. Iya, dia masih ada, dia masih kokoh di tempatnya, tinggal diperbaiki. Ya, kenapa? Karena pondasi yang di bawahnya tidak goncang, tidak bergetar, dia tetap kuat, ya, sehingga bangunan yang di atas, ya, tidak miring, tidak jatuh, tidak runtuh jamaah sekalian. Wa idza tahaddama syai'un minal bunyan sahula tadarukuh. Kalau sedikit ada kerusakan pada bangunan itu, ya, maka gampang untuk diperbaiki, ya, gampang untuk direnov, karena dia masih berdiri, pondasinya masih kuat. Wa idza kana al-asasu ghairu
ghairu wasiqin lam yartafi'il bunyan wa lam yasbut. Tapi kapan pondasinya lemah, rapuh, pondasi iman kita lemah dan rapuh, ya. Banyak kisah-kisah tentang Gen Z hari ini, ya, yang rapuh, yang lemah, ya, yang tidak berdaya, ya, yang menarik diri dari pertarungan, ya, yang tidak punya, seakan-akan apa ini, takut, pesimis, khawatir, macam-macam kehidupan kita hari ini. Apa jawabannya semua kekhawatiran, kecemasan dan penyakit depresi itu? Apa jawabannya? Iman. Ya, iman. Jawabannya adalah iman kepada Allah. Ya. Ketika iman ini lemah, iman ini goyah dan rapuh, lam yartafi'il bunyan wa lam yasbut, maka dia tidak bisa mengangkat, ya, bangunan kehidupan ini. Dia tidak bisa memikul bangunan kehidupan ini, dan dia tidak kokoh di tempatnya. Jadi jawaban tentang lemahnya, ya, kepribadian hari ini, ya, generasi hari ini yang rapuh, yang takut, yang cemas, ya. Makanya kenapa muncul itu macam-macam, ya, dan rame, ya, walaupun ramenya tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Mie gacoang apalagi itu, ya, mie gocang apalagi, ya, 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 macam-macam itu muncul, ya, tokoh-tokoh seperti itu dan diminati, ya, karena memang, ya, kebanyakan remaja sekarang yang begitu-begitu mereka cari, ya, bukan apa itu, kekuatan, ya, strike, bukan sebagai victor, bukan power. Mereka tidak berada di zona itu, ya, mereka lemah, ya. Padahal ketika kita berada di akhir zaman seperti ini, kita membutuhkan sebenarnya generasi yang kokoh dan kuat, yang bisa melanjutkan generasi sebelum mereka. Ya, itu ada pada para remaja dan para pemuda yang orang katakan sekarang Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta dan seterusnya. Nanti diulang kembali itu. Ya. Jawabannya adalah iman. Karena amal dan ibadah adalah kehidupan. Sekali lagi, apa kehidupan kita? Makan, minum, tidur, semua pergerakan kita, semua amal, semua ibadah. Ya, kapan semua kehidupan ini dirubah menjadi amal dan ibadah, sehingga amal dan ibadah kita naik dan kuat tinggi ke atas? Ketika kita memiliki pondasinya yang bernama iman. Ya. Wa idza tahaddama syai'un minal asas saqata al-bunyanu aw kada an yasquta. Kalau pondasi ini lemah, apalagi dia retak, apalagi dia hilang dan hancur, ya, jamaah sekalian yang berbahagia, maka bangunannya akan jatuh ke bawah, runtuh semuanya. Itulah gambaran generasi kita hari ini kalau kita tidak hati-hati. Ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka tidak membawa pondasi yang kuat, iman yang kuat dari dalam keluarga mereka, ditanamkan pondasi dan iman itu, mereka keluar sebagai bangunan-bangunan yang miring, ya, bangunan-bangunan yang miring, hampir jatuh, hampir runtuh, hampir tumbang, keadaan yaskut. Ada yang sudah jatuh, ada yang hampir, karena mereka keluar lalu mereka menghadapi pertarungan di luar. Mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapi pertarungan itu. Maka kebanyakan di antara mereka yang mengalah, yang kalah, bahkan yang ikut terseret arus yang ada hari ini. Wa idza tahaddama syai'un minal asas saqatal bunyanu au kada. Kata beliau, ketika pondasi itu lemah, dia rapuh, dia retak, dia hancur, maka jatuhlah bangunan itu, atau dia miring atau hampir jatuh. Fal arif himmatuhu tashihul asas wa ihkam. Ketika ini adalah, ya, filsafat kehidupan kita, ini konteks kehidupan kita, ini realita kehidupan kita, bahwa ternyata bangunan itu ditentukan oleh asasnya, pondasinya. Bangunan itu kuat karena pondasinya kuat,
Maka seorang yang arif, seorang yang cerdas. Jadi ada kata iman, ada kata cerdas. Betapa kuat sebuah generasi yang pada dirinya ada iman dan kecerdasan. Ya. Kebanyakan manusia bodoh, tiba-tiba dia cerdas ketika dia akan mati. Ya. Fir'aun itu bodoh. Ketika dia diberikan, diuji dengan kekuasaan, kerajaan. Kenapa dia bodoh? Ya, ketika dia mengatakan saya adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la. Apakah itu cerdas? Tidak, itu kebodohan. Kapan Fir'aun pintar? Ketika sudah mau mati di Laut Merah. Ketika dia mengatakan saya sekarang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Ketika itulah dia cerdas. Tapi terlambat kecerdasannya, terlambat kepintarannya, karena sudah mau mati. Ya, kata Rasulullah, ya, seorang diterima taubatnya malam yogargir. Seorang diterima taubatnya oleh Allah sebelum nafasnya sampai di kerongkongan. Ya. Banyak orang bodoh, banyak orang tidur. Dia nanti terbangun, nanti dia cerdas ketika dia menghadapi sakaratul maut. Waliyatubillah. Ya. Sekarang juga ada orang cerdas di Amerika sana, besar badannya, tapi tolol. Ya. Besar badannya, tinggi besar. Ya, tapi dia bodoh sebenarnya. Ya. Ketika dia mengatakan kita pindahkan penduduk Palestina, dan ketika dia sendiri, ketika dia berkomunikasi dengan dirinya, dia selalu bertanya tentang asas itu, pondasi itu yang masuk ke dalam dirinya, yang tidak terlihat oleh kasat mata, yang bernama iman. Itu yang dia perhatikan. Itulah orang yang cerdas. Ya. Orang yang cerdas adalah orang yang ingin memastikan bahwa amal dan ibadah yang dia lakukan sampai kepada Allah. Itulah orang yang cerdas, bukan sekedar dia melakukan amal dan ibadah itu. Ya, bukan banyaknya tapi kualitasnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah orang yang cerdas. Ya, dia selalu memperhatikan al-asas untuk dia kuatkan, untuk dia luruskan, untuk dia benarkan. Wal jahil yarfa'u fil bina an ghairi asasin. Adapun orang yang jahil, dia tertipu dengan sekedar keindahan, aksesori. Ya. Aksesori. Ya. Sampai karena manusia tertipu dengan keindahan, ada nenek-nenek 60 tahun dia pakai make up. Ya, pakai lipstick. Apa itu? Merah pipi. Ya. Laku juga. Ya. Laku juga. Ya. Bayangkan. Karena orang tertipu dengan penampilan, dengan casing. Ya, casing. Ya. Tinggal di diko, kemudian diganti-ganti apanya itu, lampunya macam-macam, ya. Ada lampu-lampu yang tapi ya sampai 100 meter berhenti, tidak bisa berjalan. Ya, orang tertipu dengan penampilan, dengan casing. Ya. Hati-hati yang rental-rental ya, atau yang jual beli mobilnya. Ya. Al-jahil yarfa'u fil bina an ghairi asasin. Ya. Dia sekedar yang kelihatan saja. Ya. Dia perindah, dia lupa asasnya, dia lupa isinya. Ya. Dia lupa pondasinya yang bernama iman. Fala yalbasu bunyanuhu an yasquta. Maka bangunan yang dia bikin, yang dia buat, amalnya dan ibadahnya, ya, dalam kondisi yang rapuh, ya, selalu terancam, berpotensi untuk hancur, untuk tumbang, untuk runtuh. Beliau mengajarkan kepada kita isi, kualitas, bagaimana dia sampai, bukan sekedar hiasan, aksesori, bukan sekedar casing, ya, bukan sekedar apa yang terlihat, tapi apa isinya, ya, yaitu iman, tauhid kita kepada Allah. Qala ta'ala,
Dari mana beliau berangkat menjelaskan ya hubungan antara bangunan dan pondasi tadi, hubungan antara amal dan asas yang bernama iman. Beliau mengatakan atau beristidlal dengan firman Allah, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Apakah orang-orang yang membangun bangunannya di atas ketakwaan kepada Allah dan keridhaan kepadanya, ketika dia beramal, ketika dia beribadah, ketika dia hidup, yang selalu dia pentingkan adalah ketakwaannya kepada Allah dan dia mengharapkan keridhaan Allah, begitulah dia hidup, isinya yang dia pentingkan. Apakah mereka ini sama dengan orang-orang yang membangun bangunannya di tepi jurang, di tepi jurang, dan kemudian tiba-tiba bangunan itu runtuh? Ya, banyak rumah-rumah yang di tepi jurang, ketika terjadi tanah longsor, tanah bergerak, jatuh itu bangunan ke bawah. Begitulah orang yang membangun bangunan, ya, bukan di atas ketakwaan dan keridhaan, bukan di atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memperumpamakan mereka seperti orang yang membangun bangunan di tepi jurang, ya, dan jatuhlah dia ke jurang neraka jahanam. Ketika sahabat Umar bin Khattab melihat para pendeta itu beribadah di rumah-rumah ibadah mereka, beliau teringat dengan firman Allah di surah Al-Ghasyiyah. Bagaimana ayatnya itu? Intinya ayat itu menjelaskan kepada kita betapa rugi, ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, amilah nasibah, mereka beramal dan capek, tempatnya neraka jahanam. Kenapa? Ada kaitannya dengan penjelasan ini. Karena mereka sekadar memperhatikan, ya, mereka perhatikan apa yang nampak, apa yang terlihat. Mereka lupa untuk selalu mengecek, ya, pondasinya, asasnya, imannya, jamaah sekalian. Fal asasu libina'il a'mal kal quwwati libadadil insan. Ada pendekatan lain yang beliau sebutkan di sini, bahwa asas, pondasi dari amal dan kehidupan kita itu yang bernama amal, yang bernama ibadah, itu sama dengan kekuatan badan pada kita manusia. Ada orang yang badannya lemah atau ya lemah, loyo, lemas, tidak punya kekuatan. Ada orang yang kuat fisiknya, kuat jasmaninya. Perumpamaannya sama dengan asas, pondasi pada bangunan yang bernama amal tadi. Fa idza kanatil quwwatu qawiyatan hamalatil badana wa dafa'at anhu katsiran minal afat. Kalau badan kita itu sehat, kuat, jasmani kita sehat dan kuat, maka badan kita ini, ya, bisa berlari, ya, bisa loncat, ya, bisa panjat gunung, bisa naik sepeda, ya, bisa jogging, bisa jalan cepat dan seterusnya. Ketika badan kita sehat, badan kita kuat, jamaah sekalian. Tapi ketika badan ini lemah, maka sebaliknya. Dan badan yang kuat, ketika kita memiliki kekuatan, maka kita bisa menghindar, ya, dari serangan-serangan karena kita lincah dan kuat bergerak, ya. Kalau kita lemas, kita lemah, ya, tidak bisa angkat badan kita, tiba-tiba ada apa yang menyerang kita, kita mau bergerak, bergeser, menghindar, tidak bisa karena dalam kondisi lemas dan lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, jamaah sekalian. Tapi ketika badan kita sehat, badan kita kuat, apalagi dilengkapi dengan jurus-jurus, ya, ketika ada serangan, ya,
Kita bisa menghindar kemudian menyerang balik. Ya. Tapi kalau kita lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, pasrah saja. Ya. Kita berikan diri kita. Itulah ya, kekuatan badan yang kita miliki, ya, dia bisa menjadikan kita bergerak semau kita karena kita kuat, dan dengan kekuatan badan itu kita bisa menghindar dari serangan-serangan yang datang kepada kita, ya. Sama dengan asas pondasi dari amal, ya, dan ibadah kita tadi jamaah sekalian. Wa idza kanatil quwwatu dha'ifatan da'ufa hamluha lil badani. Ya, ketika kita lemah, tidak berdaya, kekuatan kita sedikit, maka lemah, ya, diri kita ini menopang badan kita. Wa kanatil afatu ilaihi asra'u syai'. Ketika datang serangan, ketika datang penyakit, ya, maka sangat mudah kita terserang penyakit. Kita tidak punya imunitas yang kuat. Ketika datang serangan, sangat mudah kita dikena oleh serangan itu, karena kita tidak bisa menghindar, karena kita dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Lalu beliau mengatakan, fahmil bunyanaka ala quwwati asasil iman. Kesimpulannya, ya, bangunlah dirimu, bangunlah kehidupanmu, amal dan ibadahmu setinggi-tingginya dengan membangun asas pondasi iman yang kuat, insya Allah. Jadi kehidupan ini sama dengan kita membangun. Selesaikan dulu, ya, pondasi, perkuat, perkokoh, insya Allah berapapun tingginya kita mau bangun ke atas itu bukan masalah, karena pondasinya sudah selesai, ya. Maka jamaah sekalian, perhatikan iman, perhatikan akidah, perhatikan ma'rifatullah, ya, perhatikan ilmu, karena iman, ilmu, ma'rifatullah itulah asas dan pondasi kehidupan kita, amal dan ibadah kita selama kita hidup di dunia ini. Fahmil bunyanaka ala quwwati asasil iman. Maka angkatlah bangunanmu, kehidupanmu dan amalmu itu sejauh mana engkau membangun kekuatan asas pondasi imanmu. Fa idza tasha'asa syai'un minal a'ali albina wasathuhu kana tadarukuhu ashala alaika min kharabil asas. Ketika ada yang jatuh dari atas, ada yang retak di atas, ya, apa ini, as-satah, ya, apa namanya ini, plafon, ya, ketika dia runtuh, dia jatuh, gampang diperbaiki. Kenapa? Karena bangunan masih kokoh, masih kuat berdiri, pondasinya masih kuat. Ketika ada yang retak, ada yang rusak, diperbaiki saja. Kenapa? Karena bangunannya masih kuat, yaitu pondasinya masih kuat, masih mengusung bangunan itu jamaah sekalian. Mudah untuk kita cek, untuk kita periksa dan kita perbaiki. Lalu beliau mengatakan, wa hadzal asasu amrani. Asas yang kita maksud, yang sudah berulang-ulang disebutkan oleh beliau, kata beliau ada dua asasnya, pondasi daripada kehidupan kita ini. Sekali lagi, jangan memisahkan ketika kita menyebut kehidupan dengan amal, agar kita terbiasa dengan pemahaman yang apa itu, pemahaman yang komprehensif, pemahaman yang integral, bahwa amal ini adalah kehidupan, hidup ini adalah amal. Jamaah sekalian, semua hidup ini adalah amal, semua hidup ini adalah ibadah, ya. Dan sejauh mana hidup ini kita jadikan amal dan ibadah, dan betul-betul dia menjadi amal dan ibadah dan sampai kepada Allah, itu kembali kepada asas kita. Dan asas itu ada dua, kata beliau. Wa hadzal asasu amrani, ahadihima sihhatul ma'rifah billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Asas yang pertama,
Pondasi yang pertama untuk kita bangun bangunan kehidupan kita, amal kita, adalah kita harus mengenal Allah. Ma'rifah kepada Allah. Wa ma'rifatu bi amrihi, perintah-perintahnya. Mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah. Siapa Tuhan kita, siapa Rabb kita, siapa itu Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita mengagungkan, memuliakan, meninggikan dan memberikan semua kemuliaan, keagungan dan kebesaran kepadanya. Kita harus sampai kepada keyakinan itu, kepada iman itu. Kalau kita ingin memiliki bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, hidup ini adalah amal, hidup ini adalah ibadah. Ma'rifatullah wa ma'rifatu amrihi wa ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi. Ma'rifatul amr, ma'rifat tentang syariatnya, tentang perintahnya, tentang larangannya, tentang agamanya ini. Ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam, ya. Wa ma'rifatu asma'i wa sifatihi, bal ma'rifatu nabihi. Ada 4 ma'rifah yang perlu kita jadikan pondasi kehidupan kita. Ma'rifatullah bi asma'ihi wa sifatihi, ma'rifatu dinihi wa ma'rifatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pondasi kehidupan kita. Bagaimana merubah hidup ini menjadi amal, ya. Bagaimana merubah kehidupan ini menjadi ibadah. Insya Allah kita akan sampai pada keyakinan itu ketika kita telah mengenal Allah dengan asma wa sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita telah mengenal perintahnya, syariatnya, agamanya. Banyak orang yang rugi karena dia tidak berhasil merubah kehidupannya menjadi amal. Dan kita mungkin mengalami dan berada pada kondisi itu semua. Kita tidak berhasil menyempurnakan kehidupan kita menjadi amal, menjadi ibadah. Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, semua manusia rugi. Banyak kehidupan kita ini, pergerakan kita yang belum kita rubah menjadi ibadah, masih sia-sia. Di antara sebabnya karena kita belum mengenal Allah, atau kita sudah mengenal tapi kita belum mengenalnya secara lebih kuat dan sempurna lagi. Karena iman kita lemah, pondasi kita lemah jamaah sekalian. Maka perkuat ma'rifah kita kepada Allah, ma'rifah kita kepada perintah dan larangannya, tentang ilmu kita terhadap perintah dan larangan Allah, tentang syariatnya, ya, dan ma'rifah kita kepada nabinya, Nabi Muhammad, Nabi kita semua sallam jamaah sekalian. Wasani, pondasi yang kedua, tajridul inqiyadillah wali rasulihi duna ma siwahu. Ini berat. Pondasi yang kedua untuk kita menjadikan hidup ini adalah amal, hidup ini adalah ibadah. Kita bisa membangun setinggi-tingginya, ya, amal dan ibadah kita di atas pondasi kita. Maka pondasi yang kedua itu bernama, atau beliau katakan tajridul inqiyad. Kita hanya tunduk dan taat kepada Allah. Kalau Allah yang katakan, selesai. Tajridul inqiyadi lahu wali rasulihi duna masiwah. Hanya kepada Allah kita taat dan kepada Rasulnya. Yang selain itu kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang selain Allah dan Rasulnya, ketika datang kepada kita, apakah itu berita, apakah itu instruksi, apakah itu perintah, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan seorang anak ketika disuruh oleh orang yang paling dia cintai, kedua orang tuanya, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak boleh taat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma lakin sahibuhuma fid dunya, ya, ma'rufa. Kalau kau disuruh oleh kedua orang tuamu, salah seorang dari mereka,
melakukan syirik kepada Allah, ya, berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah engkau mengikutinya, janganlah engkau mentaatinya, karena dia bertentangan dengan tajridut ta'ah wal inqiyad lillahi wa li rasulihi. Dia bertentangan dengan ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kata Allah, wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Ya, memang Allah melarang kita untuk mentaati siapa saja, ya, yang bertentangan dengan ketaatan kepada Rasulnya, tapi khusus kepada orang tua kita tetap kita disuruh, disyariatkan untuk memperlakukan mereka bersama dengan mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, mencium tangan mereka, ya, mencium kening mereka, beradab kepada mereka, mengasihi mereka, ya. Tapi ketika kita disuruh untuk melakukan maksiat dan dosa, tidak boleh kita ikuti, karena dia bertentangan dengan ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Fahada awsaku asasi asasal abdu alaihi bunyana. Inilah asas yang kokoh, yang kuat, yang seorang hamba membangunnya dan membuatnya sebelum dia membangun bangunan kehidupannya. Jadi saya kira perlu ada kursus-kursus, pertemuan-pertemuan, daurah-daurah, pembekalan hidup, ya. Jangan kasih nama daurah syariah, ya. Kasih nama daurah bekal untuk hidup. Karena kalau daurah syariah mungkin langsung orang kayak alergi. Tapi daurah menjalani kehidupan remaja yang sukses, ya. Kita kasih istilah-istilah seperti itu. Ternyata materinya adalah tentang asasul bunyan, tentang pembelajaran iman, pembelajaran hakikat kehidupan, pembelajaran ma'rifatullah, pembelajaran akidah. Inilah kunci-kunci kehidupan. Inilah kunci-kunci kehidupan. Inilah, ya, pondasi kehidupan. Kata beliau, fahada awsakul asasal abdu alaihi bunyana. Inilah pondasi yang sangat kokoh yang seorang hamba disuruh untuk membangun bangunannya di atas pondasi ini. Wa bihasabihi ya'talil bunyanu masya'a. Dengan pondasi yang kuat inilah seorang membangun bangunan di atasnya sampai berapa tinggi pun dia bisa bangun. Ketika pondasinya sudah kuat, maka dia akan tenang, dia tidak ragu, tidak khawatir untuk membangun bangunannya di atas pondasi itu. Fahkumul asas wahfadil quwah wadim alal hamiyah. Kata beliau, kuatkan pondasimu, jaga kekuatanmu, ya, selalulah memiliki semangat, ya, jangan lesu, jangan lemah, ya. Banyak Gen Z sekarang, ya, katanya dipecat dari pekerjaannya karena tidak produktif, ya, tidak bisa bertarung, tidak bisa bekerja keras, mau cari selalu zona nyaman, ya. Dan katanya itu gajinya banyak, habis di miga coang, ya. Itu Gen Z itu banyak habis gajinya di tempat-tempat begitu, ya. Makanya, ya, kayaknya memang ini yang bikin ini apa itu, tempat-tempat yang punya style kekinian seperti itu, dia sudah baca trennya kita, ya. Ini banyak uangnya nih, habis di sini, ya, ya. Banyak itu, banyak kita baca, banyak Gen Z dipecat dari pekerjaan karena dia tidak bisa bertarung, tidak bisa depresi sedikit, tidak bisa ada tekanan, ya. Jawabannya apa? Iman. Sekali lagi, amal ini adalah kehidupan. Kita bertarung, ya. Siapa yang paling kuat? Yang paling kuat adalah mereka yang memiliki pondasi yang kuat yang bernama iman, tajridut ta'ah yang kita sebutkan tadi. Maka jawaban terhadap dekadensi moral, goncangan, ya, generasi hari ini yang katanya apa itu bonus demografi. Apa artinya bonus demografi? Kalau yang muncul adalah orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang rapuh, tidak ada artinya untuk masa depan sebuah bangsa, ya. Tapi kalau itu adalah sebagai sebuah
apa itu, semacam informasi kepada kita bahwa ada bonus demografi, mari kita masuk. Ya, kumpul mereka ini, ya, orang-orang remaja yang merupakan bonus demografi. Kita isi hati mereka, kita isi pikiran mereka, kita rubah cara berpikir mereka, kita brainstorming mereka, kita guncang mereka dengan iman, dengan akidah, supaya mereka siap menjadi petarung-petarung menghadapi kehidupan ini jamaah sekalian. Maka beliau mengatakan, kuatkan asasmu, jaga kekuatanmu, jaga semangatmu, istafrik zada ida zada bikal khalat. Kehidupan kita ini jangan selalu ramai, jangan selalu berkumpul. Salah satu cara kita mengokohkan kembali iman kita, ada waktu kita merenung, menyendiri, ada waktu kita kontemplasi, ada waktu kita berpikir, ada waktu kita muhasabah. Jangan dari acara ke acara, dari pesta ke pesta, ya, tiba-tiba ujungnya bunuh diri. Banyak orang itu, ya, dari pesta ke pesta. Kalau dia pulang di rumahnya, masuk di tempat tidurnya, dia tidak sempat buka sepatunya, sepatu botnya yang tinggi dari kulit itu, dengan jaketnya dia langsung rebahkan dirinya di tempat tidur mami begini, tidak bisa bergerak apa-apa, ya, karena dia dari pesta ke pesta, pertemuan ke pertemuan, semua dia nikmati, tiba-tiba bunuh diri, ya. Karena memang ketika dia mengikuti pesta-pesta itu untuk kompensasi kesepiannya, kompensasi tekanan mentalnya, kompensasi depresinya. Mari belajar dalam semua keramaian kita, ambil waktu sedikit, beberapa saat kita menyendiri, menghindar dari keramaian, tafakkur, ya, muhasabah, ya. Ada zikir pagi dan petang, bacalah zikir pagi dan petang itu, wahai para pemuda, agar kita mengisi kembali, mencas kembali keimanan kita, supaya kita punya kekuatan kembali untuk bertarung dan kita tidak kalah dalam pertarungan ini. Para ikhwas sekalian, kata beliau, wastafriq idza zada bikal khalat wal qasdu wa qad balagatil murad. Yang kita pentingkan, apa tujuan hidup ini, fokus ke situ, jangan mudah ke sana kemari. Apa tujuan hidup kita? Fokus ke situ. Mencari ridha Allah, ya, untuk kita dekat kepada Allah, untuk kita nanti kembali kepada Allah. Fokus ke situ, ya. Jamaah sekalian, wa illa famadamatil quwwatu dha'ifah wal maddatu fasidah. Ya. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita akan dilanda kelemahan. Ya. Ketika kita lemah, sementara serangan yang merusak itu datang dari segala penjuru, ya, maka kita ucapkan selamat tinggal kepada dunia ini, karena kita tidak punya pertahanan. Siapa yang tidak membangun kekuatan internalnya, imannya, keyakinannya, akidahnya, sementara serangan dan pertarungan ini begitu kuat akan dia hadapi, maka, ya, wujuduhu ka'adamihi, dia ada sama dengan tidak ada, sebentar lagi dia akan lenyap. Jadi para ikhwas sekalian, bekali diri kita dengan iman, ma'rifatullah. Mari menyendiri di saat kita begitu ramai dengan begitu banyak kegiatan, tarik diri kita menyendiri, ya, lalu lakukan muhasabah, introspeksi, ya, kenalilah Allah pada saat kita menyendiri, ya, maka kita akan dikenali Allah ketika kita di tengah-tengah kerumunan, lalu kita dijaga dan diselamatkan. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Siapa yang kenal Allah ketika di tempat sunyinya, dia kenal Allah, ya, maka dia akan dikenal Allah ketika di tempat ramainya, dia akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini pertarungan. Siapa yang dijaga oleh Allah? Mari menjadi orang-orang yang dijaga oleh Allah agar kita selamat dan kita tidak menjadi korban-korban kerusakan zaman ini. Bagaimana caranya menjaga diri kita? Jaga Allah. Ya. Apa yang menghubungkan kita kepada Allah? Dengan Allah, iman kita, akidah kita, jamaah sekalian. Semoga bermanfaat apa yang kami ingatkan, lebih khusus kepada diri kami. Perbaiki diri kita, kuatkan iman kita. Kita sedang bertarung. Hidup ini adalah ibadah, hidup ini adalah amal, hidup ini adalah pertarungan. Siapa yang kuat dan menang di antara kita? Kita pasti menang kalau kita memiliki iman dan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimiliki oleh kekuatan-kekuatan superpower hari ini, itu adalah semakin mereka melawan Allah, mereka akan semakin dekat kepada kehancurannya. Ya. Bagaimana kita mengirim pesan kehancuran mereka? Perbaiki agama kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki ketaatan kita. Karena orang-orang dahulu berada pada sejarah ini. Dahulu sahabat
dia belum berangkat ke medan perang, Allah sudah memasukkan ke dalam hati orang musuh-musuh mereka ketakutan dan kecemasan. Apakah sejarah ini ingin terulang kembali? Ya, bisa berulang kembali kalau kita kembali kepada cara-cara mereka. Ya, jamaah sekalian, sebagaimana janji Allah kepada kita, fa in amanu bimisli ma amantum bih faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman seperti mereka beriman dahulu kala, kalian juga akan diberi hidayah seperti Allah memberikan hidayah kepada mereka dari padang pasir yang gersang dengan jumlah yang sangat sedikit. Mereka kemudian menjadi kekuatan yang mewarnai peradaban dunia ini. Kapan itu? Ya, kalau kita mau mengikuti jejak mereka. Dan siapa yang kita harapkan mengikuti jejak mereka? Pemuda-pemuda. Ya, bukan seperti sekarang ini Gen Z itu begini dan begini dan begitu. Akhirnya kita ikut saja, menyerah. Ya, dengan apa itu, dengan teori-teori Gen Z itu. Mari bangun, mari bangkit, ada iman kita, ya, dan iman yang kita kejar hari ini tidak berbeda dengan imannya orang-orang dahulu kala. Itu yang kita kejar. Semuanya kembali kepada mujahadah dan kesungguhan kita, para ikhwas kalian. Semoga bermanfaat. Subhanak asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.